Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada kesempatan pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan topik atau tema yang kita kaji pada minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan topik membumikan ketarjian, penguatan dan tantangan. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya di dalam Muhammadiyah sikap minimal yang harus ditempuh oleh warga persyarikatan itu menjadi muttabi', artinya mengetahui putusan dan pandangan tarjih berdasarkan dalil atau hujjah, dan tidak diperkenankan untuk menjadi muqallid atau hanya mengikuti saja tanpa berupaya untuk mengetahui dalil dan argumentasinya. Sehingga taklid itu sikap yang tidak dibenarkan untuk diikuti baik warga persyarikatan, ulamanya maupun secara keseluruhan. Artinya kalau ulamanya saja taklid, itu nanti bagaimana warga persyarikatan secara keseluruhan. Sehingga majelis tarjih sendiri tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, meskipun juga tidak anti madhab. Nah, kemudian juga kita sudah kaji tentang kenapa atau alasan kenapa kita mengkaji tarjih. Paling tidak ada 3 alasan ini. Yang pertama, Muhammadiyah sejak lahir itu sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai harakah Islamiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini ayat yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan. Yad'una ilal khair itu maksudnya mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Hai al-Islam, yaitu Islam. Kemudian kebaikan ini diimplementasikan dalam sebuah dakwah, sehingga Muhammadiyah lahir sebagai harakah da'awiyah, gerakan dakwah yang objek dakwahnya itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada 2 bidang ini, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang ketiga, karakteristik gerakan Muhammadiyah itu adalah harakatu tajdid, gerakan pembaruan. Kemarin juga sudah kita kaji, meskipun rumusan tajdid itu baru muncul atau baru dibahas di Muktamar Tarjih atau Munas Tarjih tahun 1989 di Malang. Nanti bisa dilihat di HPT Jilid 2 yang dipublikasi oleh PDA Malang itu bicara tentang hasil Monas Malang 1989. Di antara yang dibahas tentang pengertian tajdid dan bidang tajdid di Muhammadiyah itu apa gitu. Tetapi bukan berarti spirit tajdid itu belum ada di Muhammadiyah. Sejak awal Muhammadiyah sudah memiliki spirit tajdid ini, yaitu pembaruan. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat di Masjid Kauman. Kemudian ketika
tidak diperbolehkan di Masjid Kauman, Mbah Yai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat di musolanya sampai berakhir pada pembakaran. Kemudian menurut murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Raden Hajid, di sana dijelaskan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab. Kemudian 1920-an itu Muhammadiyah sudah memperbarui sistem pengumpulan zakatul fitri. Bahasanya zakatul fitri tidak diberikan kepada mudin, kepada penghulu, tapi boleh diserahkan kepada kelembagaan, yaitu panitia zakat. Meskipun dalam mazhab Syafi'i zakatul fitri itu tidak diperkenankan dibentuk panitia gitu. Tapi karena Muhammadiyah melihat ketika praktek zakatul fitri di masyarakat diberikan mudin, di salah satu buku itu dikatakan di kota gede itu mudin itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dimakan 1 tahun. Dan itu upaya Muhammadiyah dalam tajdid itu. Kemudian juga Muhammadiyah membolehkan khutbah disampaikan dalam bahasa Bumi Putra. Dulu istilahnya itu bahasa Bumi Putra, ya bahasa nasional meskipun belum muncul ya itu, atau bahasa daerah. Yang dalam mazhab Syafi'i khutbah itu diantara syaratnya antakuna bil arabiyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Sehingga Tuban itu Bapak dan Ibu sekalian, itu salah satu daerah yang anti selain bahasa Arab karena cekelan pada mazhab Syafi'i. Sebagian di wilayah Tuban sampai sekarang masih bahasa Arab dalam khutbah itu. Tapi Muhammadiyah memahami esensi dari khutbah itu kan mau'idhah atau memberikan wasiah. Mau'idhah atau wasiah itu kan harus dipahami. Sehingga membolehkan khutbah dengan bahasa Bumi Putra. 1925 itu Muhammadiyah juga melakukan sholat id di lapangan. Sholat id di lapangan itu tentu berlawanan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang secara dalam pandangan mazhab Syafi'i sholat id itu lebih baik dilakukan di masjid ya. Sehingga Muhammadiyah ketika itu juga mendapatkan tantangan baik dari pengikut mazhab Syafi'i karena menyelisih pandangan mazhab mereka, dan juga dari pemerintahan Hindia Belanda yang ketika itu dianggap riskan jika umat Islam ini berkumpul kemudian bisa menimbulkan spirit nasionalisme. Dan ini artinya spirit tajdid itu sudah ada sejak berdirinya Muhammadiyah. Meskipun rumusan tajdid itu baru dirumuskan belakangan 1989. Nah kemudian di MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, objek atau bidang garap Muhammadiyah itu di 4 bidang. Yang pertama akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Sehingga Muhammadiyah pandangannya juga ada di 4 objek ini, di bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Sehingga Muhammadiyah bicara tentang akidah, bicara tentang akhlak. Akhlak ini yang lagi getol-getolnya dibahas itu, karena nanti akan melahirkan rumusan akhlak secara praksis dan juga secara filosofi itu, yang diawali di Monas Gresik kemarin ya 2020 gitu. Sehingga kajian-kajian tarjih sekarang ini berusaha untuk tadi mensosialisasikan tentang rumusan akhlak di Muhammadiyah. Kemudian ibadah ini mungkin bisa dikatakan 75% dari produk HPT itu masalah ibadah itu. Atau masalah fikih 75%, tapi di antara isinya ya berkaitan dengan ibadah makhdhuh. Karena itu yang sering ditanyakan oleh warga persyarikatan. Kemudian muamalah duniawiyah. Nah, ini tajdidnya sifatnya dinamis, boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga produk tarjih baik putusan dan fatwa itulah yang disebut ideologi atau paham keagamaan Muhammadiyah.
Sehingga kalau kita ingin mengetahui paham keagamaan Muhammadiyah, ya merujuknya pada putusan yang dipublish di HPT itu maupun di TJA, tanya jawab agama. Tanpa memiliki referensi itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita kurang bisa memahami dan menangkap tajdid yang ada di Muhammadiyah. Dan sehingga yang perlu untuk kita pahami, meskipun ini berulang-ulang kita sampaikan, ya, tapi kita penting untuk memahami. Ada 3 produk majelis tarjih. Yang pertama disebut qararu tarjih atau putusan tarjih. Adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan majelis tarjih. Kenapa kok dikatakan bukan keputusan majelis tarjih? Karena meskipun putusan itu yang menggodok, yang mengajukan ke Munas itu majelis tarjih, tetapi setelah keputusan itu lahir akan dibawa ke pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian akan ditanfid, ya, melihat pimpinan pusat Muhammadiyah melihat apakah keputusan ini relevan, membawa maslahat atau tidak. Tapi kalau sudah ditanfid artinya putusan resmi Muhammadiyah, sehingga jenengan nggak bisa mengatakan HPT itu kan milik tarjih. Lah saya Muhammadiyah, gitu. Saya mengikuti Muhammadiyah, bukan mengikuti tarjih. Itu nggak bisa. Karena kalau sudah dihimpun di HPT itu artinya sudah ditanfid. Sehingga itu ya putusan atau pandangan keagamaan Muhammadiyah. Dan mengikat organisasi secara formal gitu. Artinya kalau HPT yang putusan itu mengikat organisasi secara formal, artinya wajib untuk ditaati gitu, dan diikuti gitu. Walaupun dalam praktik di lapangan terkadang diabaikan gitu. Ya misalnya kemarin waktu penetapan 1 Syawal itu, kita menggunakan hisab, yang lain menggunakan ru'yah. Itu beberapa cerita yang masuk ke saya, termasuk unsur struktural, itu hari rayanya Sabtu, Pak. Itu padahal unsur struktural. Ada yang sekretaris PCM, ada yang ketua ranting, ada yang ketua majelis itu. Artinya kalau unsur struktural itu mengabaikan putusan tarjih atau putusan Muhammadiyah, ya bagaimana nanti Muhammadiyah ini ke depan itu. Itu sekretaris PCM, ketua majelis, kemudian juga ketua ranting itu. Dan banyak warga Muhammadiyah tidak memahaminya atau bahkan tidak mengetahui beberapa butir penting daripadanya. Ini artinya penting kita mengkaji tarjih. Kalau kita tidak mengkaji tarjih, ya bagaimana putusan itu bisa kita taati dan bisa kita ikuti? Karena poin-poin yang ada di dalamnya saja kita tidak tahu itu. Itu. Padahal itu secara perspektif organisasi itu mengikat warga Muhammadiyah secara keseluruhan itu. Artinya amaliyah yang ada di lingkungan Muhammadiyah, baik di AUM, misalnya di masjid, di sekolah, atau yang lainnya, harus menjadikan tarjih itu sebagai referensi keagamaan. Jadi yang dirujuk itu ya buku-buku tarjih itu. Kalau konteks di Muhammadiyah loh. Tapi praktik di lapangan tidak tarjih, Pak, yang dirujuk. Kadang sesuai dengan seleranya atau kebetulan yang dibaca itu. Yang didiskusikan di Masjid Muhammadiyah ketika ada khilaf di antara jamaah itu bukan merujuk pada tarjih, tapi merujuk pada buku-buku yang lain. Sehingga tadi bisa menghasilkan amaliyah yang tidak sama sebagaimana yang dipahami oleh tarjih. Nah, putusan-putusan tarjih itu biasanya dimuat di BRM atau Berita Resmi Muhammadiyah dan dihimpun dalam HPT. Kita coba lihatnya.
Ini HPT jilid 1, ini HPT jilid 3. HPT jilid 2 belum terbit karena ada beberapa dokumen Monas Tarjih yang belum ditemukan itu. Itu alasan hilangnya kenapa saya juga belum tahu. Meskipun kemarin-kemarin sudah banyak pernyataan PP Tarjih Muhammadiyah ingin habis muktamar akan terbit HPT jilid 2, tapi kita tunggu-tunggu sampai sekarang belum. Ya mudah-mudahan cepat. Nah, ini HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 1 yang ada di depan jenengan itu atau yang jenengan miliki itu yang disebut cetakan 3. Meskipun itu sudah dipublish berapa kali Pak, isinya ya sama, tidak ada perubahan. Tapi sebelumnya 1989 itu ada HPT cetakan 1. Ini 1969 ya. Ini masih mencantumkan doa qunut itu. Ini kan di sana dikatakan wa fi raq'ah atsaniyah, di rakaat yang kedua, min sholati subhi, dari salat subuh, ba'da qaulika, setelah ucapanmu rabbana walakal hamd, indal i'tidal, ketika i'tidal, fad'u, maka berdoalah kamu bihada doa, dengan doa ini. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya itu. Au bisyai'in min adiyatil Qur'an, atau dengan sesuatu dari doa-doa Qur'an. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang ada di HPT cetakan 1 dan juga HPT cetakan 2 1971, itu yang cetakan 2. Dua-duanya saya punya itu. Yang masih mencantumkan apa? Qunut. Karena qunut itu baru dibahas ulang di Muktamar Tarjih di Wiradisa 1972. Yang hasil kajiannya itu di HPT jenengan yang cetakan 3. Berarti cetakan pertama, cetakan 2 itu belum memasukkan Muktamar Wiradisa 1972. Yang HPT ini Bapak dan Ibu sekalian sering digunakan oleh kelompok di luar Muhammadiyah untuk menyerang Muhammadiyah itu. Nah, termasuk tokoh Jawa Timur itu yang sering apa? Nah, itu mengkritik Muhammadiyah itu pakai buku ini. Nah, karena kebetulan punya dia. Dan juga salah satu pendakwah yang cukup terkenal yang kemarin di Baiat itu, saya ikuti di salah satu videonya, itu menunjukkan buku itu kepada si pendakwah cukup populer itu ya, untuk meyakinkan komitmen yaitu tadi terhadap organisasi yang mau diikuti itu. Nah, itu kan artinya apa? Tidak membaca Muhammadiyah secara komprehensif. Ya memang betul, sejak Mbah Y. Ahmad Dahlan sampai 1972 atau sebelum lahirnya putusan Wiradisa 1972, Muhammadiyah itu dalam putusan resminya masih masih menggunakan qunut. Tapi bukan berarti itu salah, karena Muhammadiyah dalam wawasan ketarjihannya kan ada apa? Wawasan keterbukaan. Artinya putusan dan pandangan Muhammadiyah itu boleh dikaji ulang jika majelis tarjih menemukan dalil yang lebih kuat, maka majelis tarjih tidak akan segan merubah putusan yang sudah diputuskan itu. Sebagaimana dalam masalah apa? Qunut. Banyak putusan Muhammadiyah yang direvisi. Misalnya kriteria awal waktu subuh dari minus 20 derajat sebagaimana dalam HPT jilid 3 itu menjadi minus 18 derajat, mundur 2 derajat, karena 1 derajat 4 menit berarti kita mundur 8 menit. Itu artinya prinsip keterbukaan tadi atau infitah itu. Apakah semacam ini salah atau linya-linya Pak? Itu biasanya susah kita menjelaskan kepada orang awam yang ngolah-ngaleh itu, yang belajar itu mau instan Pak, pokoknya tahu sesuatu ya untuk seumur
hidup. Padahal kalau kita bicara fikih itu permasalahannya itu kebanyakan ijtihadiyah, wilayah ijtihad. Artinya kebenarannya itu probable, tidak sertentif. Artinya bisa berkembang dan berubah. Orang Imam Syafi'i saja punya qaul qadim, punya qaul jadid. Itu levelnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu dalam satu masalah menyebutkan lebih dari satu riwayat. Ada 2 riwayat, ada 3 riwayat. Itu menunjukkan pandangan Imam Ahmad itu beragam gitu. Kenapa? Karena tadi itu wilayah ijtihadiyah, sehingga dalam kajian fikih seorang ahli fikih merubah pandangannya itu biasa. Justru kalau tidak berubah itu artinya ijtihadnya tadi stagnan, tidak pernah berkembang. Sehingga di Muhammadiyah pun semacam itu. Dulu kunut, sekarang tidak kunut itu. Ya karena mungkin kita sudah terbumbui politik identitas, Pak ya. Seolah-olah identitas Muhammadiyah dulu ya tidak pernah kunut, lahir tiba-tiba anti kunut, bukan semacam itu. Nah, gitu. Oke. Kemudian ini BRM ya, BRM itu berita resmi Muhammadiyah. Ini misalnya contohnya yaitu Munas Tarjih ke-29 tahun 2015 di Jogja ya. Ini di sana dirumuskan dua hal. Yang pertama fikih kebencanaan, yang kedua tuntunan sholat. Ini kalau jenengan lihat di HPT jilid 3 itu sebelumnya tanfidnya itu dipublish di BRM. Ini ada versi PDF-nya Pak, jenengan bisa download. BRM Munas Tarjih 2015 itu. Isinya sama dengan HPT jilid 3 yang jenengan miliki itu. Kalau BRM dulu Pak, itu namanya Bueh Kongres. Ini contoh Bueh Kongres ke-26. Ini di Jogja tahun 1937. Di sana, tapi ini kumpulan. Kalau sekarang kan ini khusus majelis tarjih. Kalau dulu putusan Muhammadiyah secara lengkap dari Aisyah, Pemuda, Majelis Tanwir, dan Majelis Tarjih. Ini isinya apa? Banyak, karena dulu putusannya kan belum sebanyak sekarang gitu. Ya di antaranya 1937 tadi ini membahas tentang Robbi Firli Amin. Itu dalam HPT kita Pak. Kan sebelum setelah waladhdallin disuruh baca apa? Amin. Nanti jenengan lihat di kitabus shalah. Dulu tidak langsung amin, tapi Robbi Firli Amin. Ya wali walidayya wali jamil muslimina amin itu dalam madzhab Syafi'iyah. Tapi yang Robbi Firli itu ada dalilnya. Yaitu hadis Wa'il ibn Hujr Al-Khadrami. Itu nanti jenengan bisa cek di kitab Fikih Islami Sulaiman Rasyid. Itu kitab fikih dalam bahasa Indonesia yang pertama Pak, yang lengkap nih. Hasan itu sudah awal, misalnya tuntunan sholat itu 1929, 1930-an lah, sekitar itu ya. Tapi itu Hasan itu kan tulisannya kan parsial, tidak fikih secara lengkap, maksudnya dari Kitabut Thaharah sampai akhir. Hasan itu sudah menerbitkan tuntunan sholat, tapi kan tidak lengkap, hanya membahas sholat. Dan Sulaiman Rasyid itu pertama kali yang menulis buku fikih dalam bahasa Indonesia pertama kali itu. Dan di situ mencantumkan tadi hadis Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami tentang apa? Robbi Firli Amin itu. Ya memang penanya itu baca buku itu Pak. Itu. Kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih itu. Ada di TJA kita. Setelah itu Majelis Tarjih menjawab, memang di HPT kita di Kitabus Shalah 1929 dulu pernah mencantumkan Robbi Firli Amin. Saya cek karena saya punya fotokopian apa? Kitab sembahyang dulu namanya. Kitab Shalah itu dulu terjemahnya yang Indonesianya Kitabus Sembahyang, kitab sembahyang.
fotokopian tapi itu saya punya, itu saya cek ternyata ada Rabbi Firlinya betul itu. Ya itu. Nah sehingga setelah 1937 sebagaimana yang HPT jenengan miliki itu sudah tidak ada Rabbi Firli Amin. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Nanti suatu saat kita kaji ya, biar kita tahu baca tarjih itu ada historitas, ada sejarahnya, termasuk sejarah tag HPT kapan direvisi itu sebenarnya bisa kita telusuri ya. Tapi kalau jenengan baca sendiri itu tidak mungkin sampai pada kesimpulan itu. Pokoknya ya sekedar baca gitu. Ya termasuk tadi kunut ternyata ada sejarahnya, dulu pernah ada tagnya, sekarang sudah tidak ada. Nah itu kalau jenengan nggak kuat di situ, nanti dengar tadi kelompok yang menggunakan HPT kita, oh itu dulu Muhammadiyah kunut, akhirnya jenengan goncang ke Muhammadiyahnya kan. Ya karena tidak tahu kesejarahan. Itu nggak sesuai dengan Ahmad Dahlan ya. Ya, artinya kan itu sudah dibahas di setelah lahirnya apa di SM, setelah lahirnya kitab atau ditemukannya kitab fikih apa jilid telu itu Muhammadiyah bukan Dahlaniyah itu. Ya. Ya, ini contoh kitab putusan tarjih petilan. Petilan itu maksudnya dipetil ya. Maksudnya dipublish secara parsial. Kitab Busyam hasil Kongres ke-29 tahun 1939 ya. Tapi ini dipublish 1940. Ini dulu kayak ini, Kitab Busyam. Ini saya masih punya, punya ini. Tapi mahal Pak buku ini. Saya belinya juga mahal. Ya karena sudah masuk kitab lawas atau antik ya. Meskipun isinya cukup beberapa lembar tapi jualnya ya cukup mahal. Kemudian ini kitab Hajj, putusan Majelis Tarjih dalam Muktamar ke-32. Ini pun dicetak beberapa cetakan. Ini cetakan ke-1. Jadi dulu semacam itu ya. Ya. Sehingga dari kitab-kitab ini nanti Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabul Iman, Kitabuz Zakah, Kitabul Janaiz atau Jenazah itu dulu dipublish secara parsial ini, dan satu kitab itu dicetak beberapa kali cetakan dan terkadang mengalami perubahan. Itu penting data-data semacam itu. Nah, sehingga setelah itu buku-buku itu atau kitab-kitab ini dipublish menjadi HPT-nya jenengan itu. Makanya disebut HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Nah, kalau kita nggak ngaji semacam itu nggak mungkin sampai kesimpulan itu Pak. Pokoknya adanya HPT itu, punya juga satu saja itu. Sehingga tadi membaca teks HPT ya tidak akan menjiwai atau tidak tahu sejarahnya. Kemudian ada juga publikasi parsial dari HPT. Misalnya Adabul Mar'ah fil Islam, Al-Amwal fil Islam. Adabul Mar'ah fil Islam ini hasil Muktamar Tarjih ke-20 di Garut 1976. Ini penting untuk dikaji ibu-ibu Aisyah itu. Adabul Mar'ah fil Islam, termasuk Muhammadiyah membolehkan wanita menduduki jabatan publik. Ini tentu berlawanan dengan kelompok-kelompok yang yang cukup keras, yang literal. Tidak boleh wanita itu hanya domestik gitu. Kemudian Al-Amwal fil Islam ini bicara tentang harta-harta dalam Islam itu, termasuk melengkapi kitab zakah kita yang ada di HPT jilid 1 gitu. Dan nanti buku-buku ini meskipun sudah dipublish secara parsial itu nanti akan masuk ke HPT jilid 2 gitu. Yaitu kita tunggu-tunggu Pak, biar nggak membingungkan ya. Rata-rata ketika orang Muhammadiyah ditanya ya HPT ya 1, 2, 3 itu. Saya sudah punya jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya belum punya. Saya bingung nyari di mana. Ya memang belum dipublish kok mau dicari di mana gitu. Oke. Yang kedua
Yang kedua itu fatwa. Fatwa adalah jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasannya dari segi hukum syariat. Artinya kalau fatwa itu ada mustafti, orang yang meminta fatwa, ada mufti. Sehingga mustafti ini mengajukan pertanyaan yang dulu pertanyaannya itu lewat SM, Suara Muhammadiyah. Kemudian sama SM tadi diajukan ke tim fatwa tarjih. Kemudian tim fatwa tarjih ini muftinya Pak, tapi mufti secara kelembagaan, karena model ijtihad kita kan ijtihad apa? Jama'i. Jadi bukan seorang ustadz tarjih yang memberikan fatwa, tapi kelembagaan itu. Kemudian disidangkan oleh majelis tarjih atau tim fatwa majelis tarjih yang biasanya sidangnya setelah hari Jumat. Masih ada ini di Jogja, kalau jenengan mau lihat itu masih ada tradisi sampai sekarang, karena kan permintaan fatwa masih berjalan. Kalau di sana tradisi keilmuannya cukup baik Pak, tapi yang di wilayah-wilayah ini yang tidak ada gitu. Kurang begitu mentradisi. Nah sehingga setelah lahir fatwa tarjih itu nanti akan dipublish di SM juga dalam kolom tanya jawab agama. Jadi kalau jenengan baca SM itu ada rubrik tanya jawab agama, itu berarti hasil dari fatwa tarjih. Kemudian dari tanya jawab agama ini Pak, nanti dihimpun secara sendiri, lahirlah apa? TJA, tanya jawab agama, yang jumlahnya sekarang sudah 8. Tapi fatwa kita Pak, banyak yang belum dipublish. Tapi jenengan bisa mengakses secara online. Di online itu ada di website fatwa tarjih ya. Itu nanti jenengan searching aja fatwa tarjih Muhammadiyah, akan muncul fatwa-fatwa majelis tarjih yang secara umum itu belum dipublish di TJA gitu. Tapi kalau jenengan punya SM, langganan SM, yang itu silakan di inventaris. Nanti itulah yang disebut apa? Fatwa tarjih gitu. Kemudian bagaimana fatwa tarjih ini? Apakah mengikat secara organisatoris atau tidak gitu? Kalau putusan tadi kan mengikat secara organisatoris, tapi kalau fatwa itu tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan kembali. Artinya tingkatan yang paling tinggi putusan, karena putusan itu wajib untuk diikuti. Tapi kalau fatwa itu sekedar saran, karena fatwa itu secara umum rekomendasi atau saran, sehingga tidak mengikat secara organisasi. Ini yang ditulis oleh Profesor Syamsul Anwar Pak, di awal atau di pendahuluan apa TJA jilid 5 itu ada kata pengantar dari Profesor Syamsul Anwar. Tapi sebagian ulama Muhammadiyah gitu, ya meskipun fatwa itu ya wajib diikuti. Kalau kita di Muhammadiyah tidak mengikuti fatwa tarjih, terus mau mengikuti fatwa siapa kan gitu. Nah, itu. Meskipun tadi secara hierarki tingkatan paling tinggi apa? HPT. Jadi HPT baru TJA. Kalau HPT itu wajib untuk diikuti. Kalau TJA itu sekedar saran. Tapi kalau tidak kita ikuti, terus mau mengikuti fatwa siapa? Kemudian yang ketiga, wacana. Wacana itu gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Nah, wacana ini biasanya penulisnya bisa perorangan, bisa tim, tapi intinya wacana ini hanya sekedar gagasan-gagasan atau ide-ide untuk memancing apa? Semangat ijtihad. Tapi wacana ini nanti ketika dibawa ke Monas,
Kemudian kan tadi hanya sekedar gagasan atau ide atau pandangan, bisa jadi pribadi. Padahal di Muhammadiyah ijtihadnya harus jama'i. Tapi kalau nanti dibawa ke Monas, kemudian disepakati, ya bisa menjadi putusan itu. Nah, contoh wacana ya, wacana itu misalnya di publikasi Majelis Tarjih, ada jurnal Tarjih, dulu ada buku Jihad dan Terorisme dan sebagainya. Ini hanya sekedar wacana, artinya tidak memiliki konsekuensi apapun, tidak mengikat warga Muhammadiyah, dan juga tidak ada rekomendasi untuk diikuti, hanya sekedar di wacana saja. Ini contoh publikasi wacana Pak, yang ada di jurnal Tarjih dan Tajdid. Ini kan penulisnya pribadi, misalnya ini tindak lanjutan kalender Hijriyah global, ini sudah 2016 ya, ini yang penulisnya Profesor Samsul Anwar. Ini telaah hukum kontroversi Islam awal Muhammadiyah Muhammad Azhar. Pokoknya ini hanya sekedar tulisan-tulisan yang tadi tujuannya untuk memicu spirit ijtihad di dalam Muhammadiyah. Tetapi kalau wacana tadi dianggap dibutuhkan, kemudian dibawa ke Monas Tarjih, ya akan melahirkan tadi putusan. Karena putusan itu lahirnya kan ada proses Pak, ada halaqah tarjih, ada macam-macam Pak. Artinya untuk tadi supaya betul-betul putusan kita itu matang gitu. Dan melibatkan kajian dalam berbagai macam perspektif, kan menghadirkan beberapa pakar. Nanti jenengan bisa lihat itu sekarang, meskipun jenengan nggak duduk di Majelis Tarjih, kan sudah dunia sudah digital Pak, artinya semuanya bisa diakses itu. Ya itu Tarjih sudah ada di saku Pak itu. Nah, sehingga referensi ketarjihan yang perlu untuk kita miliki, meskipun ini berulang kali saya sampaikan, paling enggak 10 buku ini. HPT jilid 1 dan jilid 3, kemudian TJA 1 sampai 8 itu. Ya minimal kalau berat untuk beli secara perorangan, ya tadi bisa ranting, cabang, Masjid Muhammadiyah kalau itu wajib lah itu. Misalnya Masjid Muhammadiyah belum punya 10 referensi ini, ya kayaknya saru Pak gitu. Tapi kalau perorangan itu kadang berat Pak. Tapi ilmu itu ya sangat murah lah kalau kita untuk hanya beli itu 10 buku. Tapi kalau Masjid Muhammadiyah sekolah itu paling tidak ya ada upaya. Kalau tidak ya bagaimana kita mensosialisasikan ketarjihan. Wong referensi saja tidak tahu gitu. Kemudian berikutnya, ini yang saya kira penting. Kenapa kok kita menjadikan HPT itu sebagai referensi keagamaan? Dalam kajian kitab-kitab klasik, Pak, kalau seseorang mau belajar misalnya kitab apapun ya, tapi kita di sini melihatnya pada kitab fikih ya. Ketika kita mau menekuni disiplin ilmu fikih, maka langkah pertama kita harus memilih teks atau memilih kitab. Karena tidak mungkin orang ahli fikih belajarnya tanpa kitab, itu tidak mungkin ya. Cukup mustami' mendengarkan itu tidak mungkin. Ya harus punya referensi. Cara memilih teks fikih itu ada 3 syarat. Ini yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, cari kitab fikih yang muktamad. Muktamad itu apa? Otoritatif. Otoritatif itu maksudnya apa? Pendapatnya itu dianggap pendapat otoritatif. Misalnya dalam mazhab Syafi'i Pak, itu. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Hukum sholat jamaah. Itu kalau jenengan baca kitab fikih mazhab Syafi'i itu pasti ada 2 pandangan. Misalnya kalau kitab yang umum dikaji ya, namanya Matnul Ghoyah wa Takrib atau Matan Abi Suja, itu namanya banyak ya. Matan Abi Suja berarti karena pengarangnya Abu Suja. Itu dikatakan sholatul jamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah.
Artinya ini mengikuti Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang dianggap editornya mazhab Syafi'i, karena ada dua syekhon, dua syekh. Ini orang yang punya otoritas pengetahuan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Nah, Syekh Abu Suja di matan Ghayah wa Takrib, dia bilang hukum sholat jamaah itu sunnah muakkadah, itu mengikuti Imam Rafi'i. Tapi setelah Imam Rafi'i lahir Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dianggap lebih otoritatif daripada Imam Rafi'i. Jika bertentangan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, dianggap pendapat mazhab itu ya Imam Nawawi. Tapi kalau dua-duanya sepakat, baik Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu lebih kuat berarti. Itu pendapat yang secara hierarki paling tinggi, itu disebut qaul mu'tamad, pendapat yang otoritatif. Nah, sehingga pernyataan tadi Syekh Abu Suja dalam matan takrib atau Ghayah wa Takrib itu bilang salat jamaah itu sunatun muakkadatun, itu sama pensyarahnya, yaitu kitabnya Fathul Qarib Mujib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Itu dijelaskan kalau qaul yang muktamad menurut Imam Nawawi itu fardu kifayah. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang betul, yang qaul muktamadnya hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Sama dengan majelis tarjih. Nanti jenengan lihat di TJA. Karena itu kompromisasi dari dua dalil yang kontradiksi. Ada dalil yang seolah-olah mewajibkan, ada yang tidak. Tapi yang tidak mewajibkan itu kuat, Pak. Pasti jenengan dalilnya hafal apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Ini kesimpulannya wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa agak sunnah? Enggak, kalau jenengan disuruh nyimpulkan kenapa kok di sini hukumnya sunnah? Karena ada dua hal yang dibandingkan, Pak. Kan tadi ya, yang diutamakan atau yang dibandingkan. Dan Nabi itu tidak boleh membandingkan sesuatu yang tidak boleh dengan yang boleh, atau halal dengan haram. Pasti dua hal yang dibandingkan itu sama-sama boleh. Yang membedakan afdoliyah atau keutamaan gitu. Itu kenapa kok tidak dihukumi wajib, sehingga menempuh kompromisasi, yaitu fardu tapi kifayah, tidak fardu ain. Itu kesimpulan tarjih sama mazhab Syafi'i itu sama. Tapi mazhab Syafi'i yang qaul mu'tamadnya siapa? Imam Nawawi gitu. Nah, artinya memilih kitab fikih itu harus mu'tamad gitu. Bukan sekedar ngaji kitab fikih mazhab Syafi'i gitu. Kemudian yang kedua, mudah dipahami dan dianalisa dan juga bisa digurukan. Ini penting. Sehingga kalau jenengan cari kitab bahasanya susah, Pak. Meskipun sudah bisa bahasa Arab, tapi biasa itu kan ada tingkatan, Pak. Kayak jenengan belum tentu bahasa, Pak. Meskipun buku yang dibaca bahasa Indonesia, kadang ada buku-buku yang bahasanya bulet, Pak, gitu. Dalam bahasa Arab juga sama gitu. Bukan berarti mencari kosakatae cek bulet sudah pada pemahaman gitu. Kadang ada yang bulet gitu. Dan juga bisa digurukan, artinya kitab fikih yang populer. Nanti kalau jenengan belajar mazhab Syafi'i di Indonesia, cari kitab yang tidak populer, itu susah mencari guru. Kalau susah mencari guru, ya potensi salah semakin Pak? Semakin banyak gitu. Kemudian yang berikutnya terdapat syarah atau komentar. Kemudian syarah atau komentar ini akan lahir hasyiah atau footnote, yaitu hasyiah itu syarah dari syarah. Kalau kitab ini memiliki 3 kriteria nih, Pak, mu'tamad, mudah dipahami dan dianalisa, dan juga bisa digurukan, ada syarahnya, ada hasyiahnya, itu pasti jenengan belajar mudah gitu. Karena tadi kalau ada syarah berarti ada orang yang memberi perhatian pada kitab
tersebut, apalagi syarahnya banyak Pak. Satu kitab lahir beberapa syarah itu. Semakin memudahkan kita dalam belajar. Yang susah kalau ada satu kitab nggak ada yang mensyarah itu. Susah kita memahaminya gitu. Sudah ada syarah, ada hasiah itu penjelasan dari syarah. Padahal sudah ada syarahnya lahir hasiah. Ini sekedar contoh sebelum kita nanti aplikasikan dalam teks HPT kita Pak. Salah satu kitab yang umum dikaji di pesantren Indonesia ini. Tapi pesantren salafiyah atau tradisional Pak. Tidak ada pesantren tradisional atau salafiyah yang ada di Indonesia yang tidak mengkaji kitab ini. Dan bahkan kitab ini dijadikan standar mengukur apakah seorang itu sudah layak disebut kiai atau tidak. Dan juga mengukur kemampuan baca kitab kuning, karena kitab ini agak bulat Pak, tapi meskipun bulat bisa digurukan dengan itu. Ada kitab yang namanya Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Ini sudah kitab syarah cuma. Fathul Mu'in itu kitab syarah, bukan kitab matan. Teks induknya namanya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Yang dua-duanya ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh siapa? Zainuddin Al-Malibari dari Malibar. Malibar itu apa? India Selatan atau Kerala. Itu yang madhabnya apa? Syafi'i. Meskipun mayoritas India itu apa? Hanafi itu. Beliau ini sangat otoritatif karena apa? Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Muridnya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang dia statusnya muhakkik. Muhakkik itu memverifikasi lagi pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i lahir jadi Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Ramli. Nah, sehingga Syekh Zainuddin Al-Malibari ini cukup otoritatif. Artinya kitab ini tadi Qurratul Ain ini kitab induk, kemudian di syarah. Kemudian ulama Indonesia Pak, Mbah Yai Nawawi Bantani, yaitu siapa? Kakeknya Ma'ruf Amin itu, Pak Ma'ruf Amin. Itu mensyarah kitab Qurratul Ain ini menjadi apa? Nihayatus Zain. Itu. Nah, kitab ini di samping sudah disyarah oleh penulisnya, tapi juga ada hasiah, lahirlah hasiah I'anatit Tholibinya ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati yang beberapa pertemuan yang lalu. Kitab ini setelah dikaji, meskipun itu masih perlu untuk dibuktikan lagi Pak, memiliki hubungan genealogi keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu salah satu gurunya yaitu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan yang dulu namanya Muhammad Darwis, karena tradisi di Nusantara dulu orang haji itu kan tidak hanya haji tapi juga belajar agama. Kemudian setelah haji ganti nama. Nah, yang merekomendasikan nama Ahmad Dahlan itu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu pengarang kitab apa? I'anatut Tholibin gitu. Pengarang kitab I'anatut Tholibin. Kenapa Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu merekomendasikan nama Ahmad Dahlan? Karena guru Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati namanya Zaini Dahlan. Artinya memberikan nama, berharap kalau Muhammad Darwis ini mewarisi keilmuan gurunya gitu. Tapi ya kitab ini sekarang dan belum ditemukan sejauh mana pengaruh kitab ini terhadap misalnya pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Apalagi setelah lahir Majelis Tarjih, kitab ini semakin tidak populer Pak. Tapi ada beberapa kajian yang mencoba mencari sebenarnya genealogi pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dari mana. Di antaranya dalam bidang fikih berguru pada Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Dan tidak hanya Pak,
Fathul Mu'in itu syarah, matanya apa? Qurratul Ain, ada hasyiahnya. Ternyata buku ini memiliki referensi induk. Referensi induknya dari tadi Ibnu Hajar Al-Haytami menulis buku namanya Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj. Ini syarah Minhajut Thalibinya Imam Nawawi, dan kitab ini Pak dalam mazhab Syafi'i sekarang itu dijadikan referensi. Jadi ada dua kitab ya, Tuhfatul Muhtaj itu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Nihayatul Muhtaj Imam Romli. Itu kalau kitab ini sepakat, itu berarti qaul mu'tamad, qaul yang otoritatif itu. Artinya kalau jenengan belajar Fathul Mu'in bingung Pak, bisa dicari redaksinya di Tuhfatul Muhtaj karena ini referensi induknya. Meskipun ini kalau kita di masyarakat ya mungkin kiainya nggak sampai mencari referensi induknya Pak, tapi semakin kita tahu, kenapa? Semakin kuat pemahaman kita ya, kalau kita lihat di muqaddimahnya saja Pak, wasamaituhu, ini muqaddimah Fathul Mu'in, dan saya memberi nama Qurratul Ain bibayani muhimmati ahkamidin in takhabtuhu wa hadha syarha minal kutub al-mu'tamadah. Maksudnya dijelaskan referensinya dari kitab-kitab otoritatif dalam mazhab Syafi'i li Syaikhina Khatimatil Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Ini menunjukkan referensi primernya apa? Dari Ibnu Hajar Al-Haytami, sehingga Fathul Mu'in itu betul-betul otoritatif karena merujuk pada sosok Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga contoh misalnya tentang apa, wanita itu kalau mau puasa wajib izin pada suami. Meskipun ini kita kaji Pak, kemarin majelis harji menggunakan apa, metode istiqra' maknawi dan teori jenjang hukum, melihat hadis itu tidak hanya satu hadis tapi juga dua hadis. Tidak hanya seorang apa, istri yang meminta meminta izin, tapi juga suami. Pernah kita sampaikan kan, itu termasuk tajdid dalam Muhammadiyah. Tapi redaksinya Pak sama Pak, wa yahrumu, dan haram ala zaujah atas wanita antasuma, yaitu puasa tatawuan, puasa apa? Tatawu au qadha'an muwassa'an, atau qadha' yang waktunya luas ya. Wa zauju hadirun, dan suaminya itu ada, illa bi'ni, kecuali dengan izinnya. Au alima ridhahu, atau ilmi ridhahu, atau dia mengetahui keridhoannya. Ternyata ini di Fathul Mu'in Pak. Di Tuhfatul Muhtaj sama redaksinya, wa yahrumu ala zaujati antasuma tatawuan au qadaan muwassa'an wa zawjuha hadirun illa bi'nihi au alima ridhahu kama ya'ti. Artinya kan sama. Kalau sama berarti buku itu banyak yang syarah, karena nanti jenengan bisa memahami Fathul Mu'in dari syarah Tuhfatul Muhtaj. Dan juga redaksi Fathul Mu'in ini berasal dari kitab Tuhfatul Muhtaj yang cukup otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Ini sekedar contoh Pak. Terus apa pentingnya kita mengetahui tadi Pak, cara memilih teks dalam apa, mazhab Syafi'i. Kita bisa terapkan dalam HPT. Waktunya masih lama enggak Pak? Yaitu kita coba lihat ya, relasi TJA dengan HPT. Kenapa TJA itu penting? Ya. Untuk memahami apa? HPT. HPT itu tag induk. Tag induk itu secara umum pasti global Pak. Global itu apa? Tidak memperinci salah. Makanya ketika bicara sholat cuma menjelaskan sifat sholat. HPT kita pernah berbicara rukun sholat Pak? Ya tidak gitu. Sehingga butuh penjelasan. Maka TJA itu mensyarah HPT. Ini fungsi pertama. Yang kedua Pak, menetapkan hukum baru. Maksudnya ada sebuah hukum yang belum dibahas di HPT. Itu bisa ditemukan di TJA. TJA fatwa itu lebih apa Pak? Lebih efektif dalam menjawab permasalahan daripada HPT. Kenapa Pak? Karena HPT itu lahir dari Munas. Munas itu 5 tahun itu hanya sekali. Hasilnya itu sedikit.
Tapi permasalahan yang berkembang di masyarakat itu tiap hari ada permasalahan baru, Pak. Nah, kalau kita menunggu HPT, berarti banyak permasalahan yang tidak dibahas di Muhammadiyah, sehingga butuh fatwa, sehingga TJA itu bisa memberikan atau menetapkan hukum baru. Tapi paling penting dari TJA itu menjelaskan teks HPT. Artinya kalau jenengan baca HPT saja itu bisa jadi nggak paham. Penjelasannya ada di TJA. Contoh, Pak, ini waktunya cepat ya, 5 menit lagi, mudah-mudahan selesai. Contoh doa iftitah itu. Di HPT kita cuma nggak ada redaksi apa? Tsumma, kemudian bacalah doa al-iftitah, doa iftitah. Tidak dijelaskan hukumnya. Hukumnya wajib atau sunnah itu. Maksudnya wajib itu termasuk rukun sholat atau tidak. Kan kalau wajib di dalam ibadah namanya apa, Pak? Rukun. Tapi kalau wajib di luar ibadah syarat itu. Namanya rukun itu pasti di dalam ibadah. Misalnya baca Al-Fatihah itu rukun dalam ibadah atau di luar ibadah. Dalam istiqbalul kiblah, menghadap kiblah wajib, itu syarat. Kenapa syarat? Karena di luar ibadah sebelum melakukan ibadah. Nggak mungkin dengan Allahu Akbar baru cari kiblat, itu nggak mungkin. Nah, di sini doa iftitahnya apa? Suruh baca doa iftitah, tapi tidak dijelaskan statusnya, yaitu Allahumma ba'id baini dan seterusnya ya. Dan semacam ini kan perlu untuk apa? Penjelasan. Yang bisa menjelaskan apa? TJA gitu. Meskipun tidak ada penjelasan di TJA gitu. Karena tidak semua TJA apa? Ada penjelasannya. Misalnya kita cari di hadis pokok dalam masalah apa? Salat ya. Hadis pokoknya apa? Hadis Abu Hurairah yang ada di Bulughul Maram. Idza qumta ila sholati fa asbil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Berarti takbiratul ihram apa? Wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maksudnya suruh baca Al-Fatihah. Tidak menyebutkan doa iftitah. Berarti hukumnya apa? Sunnah gitu. Itu ya, itu kan penting. Artinya HPT kita itu enggak menjelaskan hukum, perlu untuk disarah atau kita cari pemahaman status hukum Al-Fatihah itu apa. Kemudian karena waktu kita kayaknya sudah siang ya, itu ada varian dalam doa Allahumma ba'id itu. Nggak tahu jenengan yang variannya yang mana gitu. Intinya cukup dalam, Pak. Ini jangan disepelekan. Doa iftitah bisa jadi ini Allahumma ba'id. Pada ditanya itu versi siapa? Ya nggak tahu gitu. Pokoknya Allahumma ba'id ini yang saya hafal. Kalau ilmu itu ketika dicari semakin dalam, meskipun permasalahan sepele soal Allahumma ba'id itu melahirkan beberapa redaksi, dan yang dipilih di HPT itu redaksi mana itu kan perlu untuk dikaji. Kalau jenengan tidak pakai guru, Pak, itu nggak mungkin sampai kesimpulan tersebut itu. Oke, mungkin sekian karena waktu kita sudah siang kayaknya. Ya, ada pertanyaan atau enggak ini? Padahal baru 7.13 ini. Monggo kalau ada. Biasanya 7:30 ini. Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.